Ya, di antaranya ancaman boikot 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta selama Kemendagri belum memberikan sikap yang pasti tentang aktifnya Ahok sebagai gubernur. Bersama saya Tisa Noveni dan saya Bayu Andrianto, kita mulai informasi pertama di kabar petang. Sebuah mobil sedan terbakar di kilometer 10 tol Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita ke informasi lain, akibat hujan deras, jalan penghubung dari Kuningan menuju Ciamis, Jawa Barat ambles. Warga terpaksa menggunakan jalan alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Amblesnya jalan penghubung antar desa di Kabupaten Kuningan menyebabkan jalur ke arah Ciamis dan Kuningan terputus. Berikut sejumlah data mengenai Amblesnya jalan di desa Kawah Manuk, Kuningan, Jawa Barat membuat sejumlah jalur alternatif mengalami kemacetan. Sebuah mobil pun terperosok akibat sempitnya jalan. Lain, meski telah lolos dari hukum pancung, pihak keluarga Rusmini, TKW yang bekerja di Arab Saudi berencana menuntut balik majikannya. Pihak keluarga menilai majikan Rusmini telah mencemarkan nama baik wanita asal Indramayu itu. Kementerian Luar Negeri memastikan hukuman pancung terhadap Rusmini telah diganti dengan hukuman penjara. Saat ini pemeriksaan Rusmini sempat mengakui telah melakukan praktik santet kepada majikannya, dan berikut cuplikan wawancara dengan Lalu Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dalam kabar hari ini tadi malam. KPUD DKI Jakarta telah rampung melakukan input data penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang dilakukan KPU DKI Jakarta telah rampung dilakukan. Dari data yang masuk, hasil real count masih menunjukkan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot memperoleh suara terbanyak. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 Ahok Jarot unggul dalam perhitungan suara sementara berdasarkan form C1. Ahok Jarot mendulang suara 42,96%, Anies Sandi. Menyusul hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan Basuki Jarot dan Anies Sandi bakal maju ke putaran kedua. Kini kedua pasangan beradu strategi untuk meraih dukungan suara dari pasangan Agus Silvi. Ya pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi mengenai hasil pilkada dan juga sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi. Banten, pengulangan ini dilakukan karena dugaan kesalahan prosedur di KPPS saat pilkada 15 Februari lalu. Pasangan Cagup Cawagup Provinsi Banten nomor urut 1 Wahidin Halimandika Azrumi unggul dalam penghitungan sementara berdasarkan form. Sementara itu di ibu kota, puluhan warga Jakarta mendatangi posko Bawaslu di Sunter, Jakarta dan suhu politik di ibu kota diyakini memanas seiring adanya putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kubu Ahok Jarot dan Anies Sandi saling adu strategi untuk menarik pemilih Agus Silvi. Lalu siapa yang berpeluang unggul? Bagaimana hasilnya? Langsung saja kita tanyakan ke rekan kami Khairunisa di Gor Sumantri, Bojonegoro. Pemirsa, fraksi Gerindra mengancam akan memboikot pembahasan APBD DKI Jakarta jika Mendagri tidak menonaktifkan Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Fraksi Gerindra mengancam akan memboikot pembahasan APBD DKI Jakarta jika Mendagri tidak menonaktifkan Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun fraksi Hanura menilai pemboikotan tersebut tidaklah tepat. Benarkah pemboikotan pembahasan APBD DKI Jakarta lebih disebabkan pertarungan politik di putaran kedua pilkada DKI Jakarta? Dan benarkah setiap keputusan Gubernur Basuki Cahayapurnama bisa dibatalkan karena Ahok berstatus sebagai terdakwa? Nah, untuk mendialogkan ini telah hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga anggota penasihat fraksi Gerindra Muhammad Taufik dan Sekretaris fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Bapak Gembong Warsono. Selamat. Betul, karena Ahok berstatus tersangka makanya tidak mau melakukan rapat bersama untuk pembahasan APBD, atau mungkin karena ada berkaitan dengan pertarungan politik? Enggak, saya kira karena status itu ya. Nantilah orang lagi cuti sama juga tidak aktif, masa diberhentikan. Setelah itu kan berbahaya. Jadi kami lakukan itu sebelum berinisiatif untuk memboikot. Apakah itu langkah yang paling bisa dilakukan oleh DPRD, terutama dari fraksi Gerindra? Ya, saya kira bisa aja DPRD kami bersepakat untuk Ahok saat ini menjabat sebagai gubernur berstatus terdakwa, apapun hasil keputusannya? ada
ada dakwaan, ada tuntutan, terus habis vonis itu. Jangan-jangan begitu gitu. Ini sudahlah. Menurut saya sama pilkada karena DKI ini ya. Kami lakukan pada tahap sebelum Pak Gembong, ini dari Gerindra meminta agar dilakukan penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama karena dikhawatirkan nanti ketika Kalau rencana dari fraksi Gerindra adalah memboikot di bulan Juni itu. Berpetang akan kembali sesaat lagi. pemirsa, penghentian sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta masih berada di tangan Mendagri Cahyokumolo. Mendagri beralasan penghentian Ahok masih menunggu tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang penodaan agama. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya ke Pak Taufik lagi. Pak Taufik tadi menyebut kedua menuntut Mendagri untuk segera memberhentikan sementara Pak Ahok. Kalau yang menjadi sasaran adalah Mendagri, kan bukankah sudah ada hak angket yang bergulir di DPR RI? Kenapa tidak dibiarkan saja itu berlangsung tanpa ada pemboikotan atau rencana pemboikotan di APBD Jakarta? hak angket kan bukan kewenangan kita, itu DPR. Silakannya DPR sepakati bersama. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini semata-mata muat, ya udahlah supaya kita nggak ke bawah-bawah, nanti lebih baik udah kita. Tidak ada dikaitkan dengan pilkada, tapi bukankah langkah Gerindra dan fraksi-fraksi lain ini justru akan dilihat masyarakat DKI Jakarta justru menghambat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta sendiri? Enggak, dulu juga bisa jalan sendiri kok. Kali ya kalau tidak salah terjadi pemboikotan. Atau apapun program kerja DPRD DKI Jakarta itu tidak akan terlaksana. Toh bisa-bisa saja. Seperti ada empat fraksi yang berniat memboikot dengan fraksi mungkin yang tidak setuju dengan pemboikotan. Ya, begini. Masing-masing pasti. Pak Taufik, ini rekan Anda juga, Pak Ongen mengatakan mungkin diperlukan ataupun ada usulan dilakukan diskresi. Menurut Anda bagaimana, Pak Taufik? Saya kira gini ya, keadaan gawat darurat baru pakai diskresi. Kalau ini kan Ini gawat darurat, nggak ada, normal-normal aja. Kan oleh Gerindra dan beberapa fraksi lainnya juga menafikan hal itu. Nah, ini dengan adanya ancaman boykot, ada langkah dari teman-teman di fraksi Gerindra dan lain sebagainya. Tingkat pusat termasuk Kemendagri juga nggak? Kata kita sekarang adalah putaran kedua. Apa ini juga nanti akan mungkin Nanti dulu, di depan mata kita yang kita hadapin. Kan belum main. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya dengan salinan dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir bisa diperoleh dari sumber lain setelah dinyatakan tidak ada di Sekretariat Negara. Sesaat lagi. Pemirsa, keluarga Siti Aisyah histeris setelah mendengar kabar Siti Aisyah diduga terlibat pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Keluarga meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk dapat membebaskan Siti Aisyah. Kepolisian Malaysia melakukan otopsi kedua terhadap jasad Kim Jong-nam. Autopsi kembali dilakukan karena pada otopsi pertama belum dapat disimpulkan apa penyebab kematian. Konflik terus membayangi Korea Utara dan Korea Selatan selama lebih dari setengah abad. Perang antara keduanya pernah pecah di tahun 1950 hingga 1953 dan belum benar-benar berakhir hingga kini. Menjelang Milad Masjid Istiqlal ke-39, program Bersih-Bersih Istiqlal diperpanjang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Menjelang Milad Masjid Istiqlal ke-39 pada 22 Februari mendatang, program Bersih-Bersih Istiqlal diperpanjang dari jadwal semula. Puluhan anggota komunitas pecinta alam dan relawan dari beragam agama dan latar belakang ikut andil dalam program Bersih-Bersih Istiqlal kali ini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Petang hari ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Tisana Feni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.